Bisa Oke. pindah ruangan nggak? Hah? Shalom Indonesia, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali dalam kelas God's Handmade. Ya, hari ini kita spesial nih bersama dengan hambanya Ibu Marsanti Ahli Madya Kebidanan. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya menghitung perkiraan tanggal melahirkan. Ya, bersama dengan hambanya Ibu Marsanti. Sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Bantu kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Bantu kami untuk melayani Tuhan sesuai dengan talenta bakat karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan saat ini kelas God's Handmade ini boleh memberkati Indonesia, boleh memberkati ibu-ibu hamil, berkati keluarga-keluarga yang Kau titipkan generasi, supaya lewat pengajaran ini kami diperlengkapi lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan kelas ini ke dalam Tuhan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, Bu Santi. Salam, Bu. Iya, Bu Santi ini teman saya di gereja, juga di Komsel ya. Dan sebelum kita mendengar pengajaran Bu Santi malam hari ini, kita akan melihat dulu nih profil beliau ya. Ibu Marsanti menikah dengan Bapak Hendra Eka di tahun 2023 yang lalu. Wah, ini masih pengantin baru nih ceritanya ya. Hmm. Dan beliau ini adalah lulusan dari Akademi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2008 yang lalu. Dan saat ini Ibu Marsanti ahli media kebidanan sedang melayani Tuhan di lembaga pemerintahan, yaitu menjadi bidan di puskesmas di wilayah Borobudur. Wah, wilayahnya tentu luas ya, Bu Santi. Borobudurnya itu mana aja itu boleh disebutkan itu? Borobudur itu kecamatan, Oh, ada 20 desa. wow, menangani ibu-ibu di 20 desa. Ya. Menangani keluarga-keluarga di 20 desa itu satu kepercayaan yang luar biasa ya, Bu Santi ya. Ya. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita akan bersama-sama mendengar pengajaran tentang bagaimana sih caranya menghitung perkiraan tanggal lahir. Silakan, Bu Santi. Ya, terima kasih Bu Grace untuk kesempatannya. Saya boleh sedikit banyak share tentang cara menghitung perkiraan lahir untuk ibu-ibu semua, atau mungkin ada bapak-bapak yang mungkin menyimak. Ya. Eh, ini adalah hal yang penting untuk diketahui, terutama untuk ibu-ibu hamil dan juga untuk para pendamping dan keluarga tentunya, karena hari perkiraan lahir atau biasanya disingkat dengan HPL, biasanya eh, umumnya disebut HPL, biasanya HPL. Ini sangat penting untuk menghadapi persalinan ke depan. Jadi kita harus tahu, oke? Semakin awal kita tahu hari perkiraan lahir, maka akan semakin juga kita akan dalam menghadapi persalinan tentu akan semakin prepare-nya akan semakin bagus nanti ke depannya. Kemudian karena proses persalinan itu melibatkan banyak sekali peran, tidak hanya dari ibu hamil itu sendiri, tapi juga dari pendamping, suami, dan juga atau bisa juga keluarga, ibu hamil, dan juga dari penolong persalinan tersebut. Jadi HPL atau hari perkiraan lahir ini juga tidak hanya cukup diketahui oleh ibu hamilnya saja, tapi juga harus juga diketahui untuk para pendamping suami, keluarga, dan juga tentunya penolongnya. Seperti itu. Kemudian tujuannya, ya tujuannya kenapa kita harus tahu HPL? Yang pertama untuk ibu hamil dulu. Jadi saat hamil, untuk menghadapi proses persalinan yang
luar biasa dalam tanda kutip ya, tentu akan banyak membutuhkan persiapan baik psikis, mental, fisik itu sangat penting. Jadi saat sudah tahu, oh tanggal ini hari perkiraannya, jadi ibu hamil sudah mulai siap-siap. Oh, pada masa ini saya akan menghadapi satu proses yang tidak mudah, yang cukup panjang, yang luar biasa. Jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dan persiapannya tentu tidak cuma satu dua hal, tapi juga ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi itu penting. Kemudian yang kedua, untuk pendamping persalinan, seperti saya yang sudah sebutkan tadi, bahwa juga harus tahu supaya kenapa. Yang pertama, untuk mempersiapkan waktu dalam menemani ibu, dalam melakukan persalinan, tentu harus, apalagi untuk suami atau pendamping yang bekerja, tentu saja harus meluangkan waktu atau mungkin mengambil cuti dan sebagainya. Kemudian kendaraan itu juga dipersiapkan, kemudian biaya itu juga perlu. Kemudian juga dokumen-dokumen surat-surat untuk misalnya saat proses persalinan, saat menggunakan jaminan kesehatan yang perlu membutuhkan syarat-syarat tertentu, tentu juga dokumen-dokumen itu penting juga untuk dipersiapkan. Kemudian juga perlengkapan ibu dan bayi itu juga harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi untuk suami dan pendamping itu juga penting. Kemudian untuk yang ketiga yaitu untuk penolong persalinan untuk para tenaga kesehatan ini juga salah satu hal yang juga harus kita tahu sebagai penolong ibu sebagai apa? Untuk kita mm, melakukan tindakan-tindakan pada ibu hamil yang diperlukan. Mungkin ada hal-hal atau tindakan-tindakan tertentu yang harus dilakukan saat kita tahu mungkin lewat dari perkiraan lahirnya atau kurang banyak dari hari perkiraan lahirnya. Nah, bisa macam apapun bisa terjadi. Jadi itu juga sebagai salah satu instrumen untuk kita menilai perlu ada tindakan atau tidak kepada ibu hamil tersebut. Jadi HPL itu sangat penting. Selanjutnya, ya, untuk menentukan HPL atau hari perkiraan lahir, sebelumnya kita harus tahu HPHT atau hari pertama mens terakhir, ya. Ini perlu kita tahu juga sebelumnya. Hari perkiraan lahir harus kita tahu sebelumnya yaitu HPHT-nya. Nah, cara untuk mengetahui yaitu untuk mengetahui HPHT kita terlebih dahulu. Hari pertama mens terakhir biasanya ditanyakan oleh para dokter atau bidan saat periksa kehamilan yang pertama. Jadi kapan hari pertama mens terakhirnya ya. Jadi kapan ibu tersebut hmm, mensnya, tapi yang terakhir, kapan terakhir ibu mensnya yang terakhir, tapi pada awalnya. Jadi bukan selesainya, tapi pada hari pertamanya. Jadi misalnya mens terakhirnya kapan Bu? Mens terakhirnya itu tanggal 10 seperti itu. Itu awalnya atau selesainya mensnya? Oh, itu awalnya. Oh, berarti benar. Berarti HPHT-nya adalah tanggal 10 Mei. Seperti itu. Kemudian dari HPHT itu nanti kita akan bisa menghitung HPL-nya. Kita bisa menentukan HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya. Caranya bagaimana? Bisa kalau sekarang untuk zaman sekarang lewat aplikasi itu bisa ya. Tapi sebelum ada aplikasi kita menggunakan rumus. Jadi dari HPHT sampai perkiraan lahir nanti saat dihitung itu berjumlah 40 minggu. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang hamilnya berapa bulan, 9 bulan, 9 bulan, 10 hari. Nah, itu eh, kalau kami itu menghitungnya adalah 40 minggu. Nah, untuk gampangnya kita menggunakan rumus dari tanggal seperti yang sudah ditampilkan ya. Jadi tanggal itu ditambah 7, kemudian bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Jadi kalau HPHT-nya 10 bulan 5 tahun 2025 nanti
perkiraan lahirnya adalah tanggal 17 bulan 2 tahun 2026. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya HPHT-nya itu di tanggal yang akhir-akhir bulan, 30 misalnya 30 Mei 2025, nanti HPL-nya ditambah 7 itu karena eh, bulan Mei itu berjumlah 31, jadi 1 ditambah 6 ya, jadi 6 tanggal 6 ya, sesuai dengan jumlah hari di bulan Mei. Jadi HPL-nya tanggal 6, kemudian dikurangi 2 bulan Maret akhir dan tahun 2026 seperti itu. Jadi rumusnya seperti itu untuk lebih cepatnya kami menghitung biasanya. Tapi bisa juga Ibu bisa menghitung juga ya untuk HPL-nya itu. Ya, jadi tanggal ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Nanti bisa dicoba masing-masing, ibu hamilnya masing-masing ya. Jadi jaraknya dari HPAT sampai HPL itu adalah 40 minggu. Ya. Kehamilan cukup bulan atau biasa disebut aterem itu diperkirakan berakhir antara 37 sampai 42 minggu. Jadi HPL ini bukan sesuatu hal yang pasti. Jadi waktu namanya juga perkiraan. Perkiraan bisa maju, bisa mundur. Tidak sesuai dengan tanggalnya itu. Tetapi bisa juga sesuai dengan pas tanggalnya itu bisa. Cuma banyak juga yang kurang dari tanggal itu, bisa juga lebih dari tanggal itu. Nah, kurangnya bisa maju 3 minggu, bisa mundurnya bisa 2 minggu. Itu kita kalau bicara normalnya ya, untuk normal dari kehamilan itu bisa diakhiri pada umur kehamilan 37 sampai 42 minggu. Seperti itu. Bisa juga terjadi persalinan kurang dari 37 minggu. Nah, ini disebut sebagai persalinan atau kelahiran yang preterm atau prematur. Kemudian ada juga yang kehamilannya melebihi dari waktu yang biasanya atau normalnya, lebih dari 42 minggu. Itu juga ada, nah, dinamakan adalah posterem atau lewat bulan, atau bisa juga disebut serotinus. Ya, ini bisa juga terjadi. Nah, saat kita tahu HPL kita, ini juga harus kita persiapkan. Selain HPL yang harus kita tahu saat menghadapi proses persalinan, kita juga harus mengetahui persiapan-persiapan yang penting juga, tidak kalah pentingnya dengan HPL. Nah, P4K ini adalah salah satu program dari pemerintah yang sudah lama ya. Ini adalah program untuk persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi. Biasanya setiap ibu hamil diberikan buku kesehatan ibu dan anak yang berwarna merah muda, berwarna pink itu. Jadi setiap ibu hamil wajib punya itu. Nah, di dalam buku itu biasanya ada P4K, 1 lembar halaman ya P4K, dan itu semua harus diisi oleh semua ibu hamil. Nah, isinya adalah apa? Yaitu tanggal HPL yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah penolong persalinannya mau dengan siapa, tempat persalinannya di mana, pendampingnya siapa, kemudian memakai jaminan kesehatan untuk persalinannya apa, misalnya untuk sekarang BPJS atau memiliki asuransi swasta, itu juga bisa ditulis. Jadi itu adalah seperti isian yang harus ditulis oleh ibu hamil. Kemudian kendaraan itu juga harus dipersiapkan, mau memakai apa untuk menuju ke tempat persalinan. Kemudian pendonor darah itu juga diperlukan. Jadi semua ibu hamil itu wajib untuk periksa golongan darah di awal kehamilan. Kalau misalnya sebelum hamil sudah tahu golongan darahnya tidak perlu, tapi kalau belum tahu, semua ibu hamil harus periksa golongan darahnya. Supaya apa? Supaya jika diperlukan, dia bisa cepat penanganannya untuk mencari golongan darah yang sama. Ya, kemudian
Yang ke terakhir adalah alat kontrasepsi pasca persalinan. Ini juga hal yang harus juga dipersiapkan, tidak kalah penting. Itu hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi persalinan. Ya, selain HPL, tanggal perkiraan lahir, juga harus dipersiapkan juga adalah ini, P4K ini, yaitu hal-hal seperti yang sudah dijelaskan, ditampilkan. Seperti itu, mungkin ada yang ditanyakan, Ibu? Oh ya, oh, sudah cukup jelas sekali Bu Santi, luar biasa ini. Terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya Bu Santi. Ya, Sebelum kelasnya kita tutup, ada nggak kayak pengalaman unik Bu Santi waktu menolong ibu-ibu yang mau melahirkan ini, baik ibu-ibu yang sangat siap sekali ataupun yang kurang persiapan tuh seperti apa gitu? ya, ada, ada yang karena kan ibu hamil itu kan beda-beda ya. Jadi ada yang kehamilannya memang direncanakan, kehamilannya memang dinanti-nanti oleh kedua orang tuanya. Itu kan awalnya periksanya rutin dari awal rajin dan pasti juga persiapannya juga luar biasa bagus sudah di-prepare sedemikian rupa. Jadi saat ada tanda-tanda persalinan dia sudah siap dan semuanya juga berjalan dengan aman. Tapi ada juga ibu-ibu hamil yang memang di luar ya, di luar ini. Jadi memang ada kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan yang di bawah umur itu juga berapa kali menjumpai dan memang mereka dari awal kehamilan kan memang tidak menginginkan. Jadi juga ada juga yang menyembunyikan juga dari orang tuanya. Jadi ketahuan hamil itu setelah besar. Jadi, itu juga juga ada seperti itu juga mengalami. Nah, pada saat persalinan juga belum beli ini, belum ini. Jadi ya itu. Jadi memang persalinannya juga jadi ya tidak siap ya. Jadi ada juga yang saat karena memang budaya atau kebiasaan dari orang desa ya dengan pendidikan yang rendah itu juga untuk eh persiapan peralatan itu juga kalau orang itu punya juga kebiasaan atau dari budaya mungkin ya dari budaya itu kalau belum lahir belum membeli peralatan itu juga ada. Jadi setelah bayi lahir belum belum bawa apa-apa jadi ya cuma sekedarnya aja itu juga ada. Jadi budaya itu juga mempengaruhi banyak ya macam-macam Bu. Oh gitu, ada budaya segala ya, luar biasa ya. Budaya itu pengaruhnya besar juga ya. Iya, Oke, ini Bu Santi sudah melayani sebagai bidan berapa tahun ini Bu Santi? dari 2008. Dari 2008 Ya, sampai sorry. sekarang bisa dibayangkan ya betapa Lumayan. tahun itu ya. Ya, Sudah melayani berapa ibu-ibu aja tuh dalam melahirkan ya, udah nggak iya, terhitung ya. iya, Bu. Wow, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga-keluarga yang mengikuti kelas Guts Handmade ini, silahkan mengikuti kelas Guts Handmade ini di channel YouTube Genius Cara Alkitab, cari playlist yang kelas Guts Handmade. Itu adalah khusus untuk ibu-ibu hamil dan pendengarnya nggak harus ibu-ibu dong, bapak-bapak, suami-suami yang siaga ya. Suami Ya, siaga ya, Bu Santi ya. ya, itu penting. Bisa. Ya, itu penting untuk mempelajari dan saya sangat bersyukur banget dengan Bu Santi hari ini boleh menjadi narasumber untuk kita ini lebih paham hal-hal yang terkait kebidanan nih. Nggak bisa kalau Bu Grace Sumilat ngajar ini. Harus orang-orang yang memang ahlinya gitu ya, kompetensinya di situ. Baik, terima kasih Bu Santi. Eh, kami persilakan untuk Bu Santi dengan hormat. Sama, Bu. Ya, memimpin kita dalam doa penutup ya, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini Tuhan kami boleh belajar tentang memperkirakan tanggal lahir, kelahiran putra-putri kami. Engkau Tuhan yang akan terus berikan hikmat, Engkau berikan Tuhan kelancaran untuk
ibu-ibu yang sedang mengandung, memberikan kelancaran sampai proses persalinan, semua sehat, bayi sehat, dan semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Dadah semuanya. Ya.